saja lakukan. Pertama-tama kita bentuk jari kita seperti mangkok, kemudian kita putar jari kita sebanyak 10 kali, lalu balik lagi, demikian 10 kali, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan yang terakhir adalah jari kelima. Salam anak-anak, hari ini kita akan mengikuti pelajaran PLSBD khusus untuk kelas 2. Materinya tentang Fatu Antoni dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Silakan anak-anak menyimaknya dari awal sampai akhir. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dahulu kala berkuasalah seorang raja bernama Usip Ban Meni. Ia memiliki hewan peliharaan. Ada sapi, kuda, kambing. Karena itu banyak pula anak gembalanya. Di antara mereka ada yang bernama Neno dan Fai. Suatu hari beberapa ekor kambing hilang. Maka Neno dan Fai mencari ke sana kemari. Lalu mereka tiba pada sebuah sungai yang bernama Sungai Tumut. Setelah menyeberangi sungai itu, lalu turunlah hujan yang amat deras. Neno dan Fai basah kuyup. Dalam kegelapan senja itu, tampaklah sebuah lopo kecil. Lopo atau rumah adat orang Timor ini berbentuk kerucut dengan pintu tunggal. Sehari-hari lopo disebut juga Ume Kubu. Keduanya berlari menuju lopo itu. Sekejap terasa bulu kuduk mereka merinding, teringat akan dongeng tentang Belana adalah nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Sementara mereka berpikir, nenek tersebut melihat dan menyapa keduanya dengan lembut. Wajah nenek itu kelihatan gembira dan tersenyum. Nenek tersebut mempersilahkan keduanya masuk dan bertanya, "Cucu-cucu mau kemana?" Neno dan Fai serempak menjawab, "Kami sedang mencari kambing-kambing Usip Ban Meni yang hilang." Lalu keduanya masuk dalam lopo itu. Setelah bercakap-cakap, rasa kantuk keduanya tak tertahankan. Melihat Neno dan Fai sudah tertidur pulas, nenek Belana segera menutup pintu lopo. Gua batu yang dimasuki dikira lopo. Selang beberapa saat, Neno dan Fai terbangun. Mereka sangat terkejut dan ketakutan karena lopo yang dimasuki ternyata gua batu yang suasananya mengerikan. Lalu keduanya merangkak keluar, tetapi gua pintu sudah mulai tertutup perlahan-lahan. Namun pertolongannya tidak pernah datang. Akhirnya mereka kehabisan tenaga dan semakin melemah. Sementara di zona atau istana Usip Ban Meni terjadi kepanikan karena kedua anak pengembala kambing tak kunjung pulang. Lalu raja memerintah rakyat untuk mencari Neno dan Fai. Setelah bertanya, tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu memutuskan untuk menyusuri Sungai Tumut. Setibanya di gua batu, mereka mendengar teriakan sayup-sayup. Mereka berusaha menolong keduanya. Kemudian dilaporkan kepada Raja Usip Ban Meni
Setelah bermusyawarah, tangan-tangan Neno dan Fai dipotong sebagai bukti. Kemudian upacara adat. Tangan-tangan itu dikuburkan di samping gua batu itu. Kubur itu berbentuk bulat dan bekasnya masih dapat kita lihat sampai hari ini. Mulai dari saat itu, gua batu itu dalam bahasa orang Timor, yaitu bahasa Dawan, disebut Fatu Ol Atoni, artinya batu penelan manusia. Lama-kelamaan batu itu disingkat menjadi Batu Atoni atau batu manusia. Kini Neno dan Fai tinggal kenangan, tapi batu atau Fatu Atoni adalah saksi bisu yang masih tetap tegak berdiri, saksi dari suatu kerja keras yang tak mengenal lelah, saksi dari suatu perjuangan yang penuh rasa tanggung jawab dari kedua pemuda desa Neno dan Fai. Pesan dari cerita ini, untuk meraih cita-cita butuh pengorbanan dan kerja keras dari anak-anak. Hindari karakter malas dalam diri kita. Oke anak-anak, bagi anak-anak yang sudah mendengarkan ceritanya, silakan mengerjakan tugas. Miss menunggu jawabannya pada minggu depan. Terima kasih.